Dan setelah saya berdoa di makam Pangeran Samudro, saya pun kembali ke warung kopi menemui gadis itu. Dan kami pun menyewa kamar yang memang telah disediakan di warung kopi tersebut. Kami pun menghabiskan waktu semalaman dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Selamat malam Mas ya. Selamat malam. Dengar cerita katanya Mas Ian itu pernah melakukan pesugihan. Bener, pernah juga. Bisa Mas Ian itu melakukan ritual pesugihan itu, awal ceritanya itu bagaimana Mas? Wah, awal ceritanya panjang Mas. Harusnya gini Mas. Dulu saya itu kan mempunyai usaha, dan usaha itu ya lumayan, ya sudah lumayan lah Mas, sukses lah. Sukses. Nah, tapi saya terus mengalami bangkrutan, ternak sapi saya itu juga banyak yang mati. Terus akhirnya saya itu ya banyak utang Mas, terlilit dengan utang sama rentenir. Jadi saya ya sebagaimana ya, kalau orang punya utang kan itu Mas, Pusing ya, pusing. Jadi nambah pikiran beban kita, kejar-kejar sama ini, terus dikasih waktu kapan bayarnya, saya pusing. Akhirnya saya ya itu mencari solusi dengan jalan pesugihan. Iya, saya mencari dengan jalan pesugihan, saya mencari informasi itu karena saya dikejar-kejar utang dan saya bingung Mas, pusing. Terus saya itu terus cari informasi tentang tempat pesugihan Mas. Semua tempat pesugihan itu sudah pernah saya datangi Mas, seperti tempat pesugihan Dewi Lanjar Pekalongan, tempat pesugihan Ratu Pantai Selatan, bahkan sampai ke tempat pesugihan Gunung Kawi sudah saya datangi Mas. Akan tetapi semua tempat pesugihan yang telah saya datangi tersebut semuanya meminta tumbal Mas. Entah itu anak istri kita atau keluarga yang masih ada hubungan darah dengan pencari pesugihan tersebut. Walaupun pada saat itu usaha saya sedang bangkrut, saya terlilit utang yang banyak, akan tetapi saya tidak tega mengorbankan warga saya untuk dijadikan tumbal pesugihan Mas. Hingga suatu ketika saya mendengar bahwa ada pesugihan tanpa tumbal, yaitu pesugihan Gunung Kemukus Mas. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke sana. Ketika mendengar kabar ada pesugihan tanpa tumbal itu langsung ke sana berarti? Iya Mas, saya langsung ke sana Mas. Biar teman-teman sobat misisku tidak penasaran, apakah Mas Ian mau menceritakan kisah ketika mencari pesugihan di Gunung Kemukus? Oh iya, siap Mas, bisa. Kisah awalnya begini Mas. Ketika saya mendengar kabar bahwa ada pesugihan tanpa tumbal di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah, maka saya langsung ke sana Mas. Singkat cerita, setelah saya sampai di sana, saya disapa seorang gadis di sebuah warung kopi. Kira-kira umurnya 19 tahunan Mas. Ibarat wujud dicinta, pulang tiba. Saya pun langsung menghampiri gadis tersebut. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya kita sepakat melakukan ritual
pesugihan di Gunung Kemukus. Kemudian gadis itu menyuruh saya untuk berdoa di makam Pangeran Samudro yang letaknya tidak jauh dari warung kopi tersebut. Dan setelah saya berdoa di makam Pangeran Samudro, saya pun kembali ke warung kopi menemui gadis itu. Dan kami pun menyewa kamar yang memang telah disediakan di warung kopi tersebut. Kami pun menghabiskan waktu semalaman dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, sebelum pulang, ternyata gadis tersebut meminta uang dengan alasan kehabisan transport dan sedikit kebutuhan rumah. Saya pun kemudian memberi uang 500.000 rupiah. Akhirnya kami pun berpisah. Gadis itu pun berjalan ke arah makam, sedangkan saya masih mau duduk kopi di warung kopi. Nah, sebelum saya pulang, secara tidak sengaja saya melihat gadis tersebut masuk ke penginapan sebelah dengan pria lain. Dan setelah saya selidiki, ternyata wanita tersebut adalah wanita yang suka menjajakan diri di sekitar makam Gunung Kemukus. Setelah kedok wanita tersebut terbongkar, saya merasa sangat kecewa dan bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, saya berhenti di sebuah warung makan di daerah Gemolong. Secara tidak sengaja, saya bertemu dengan seorang wanita yang berkatanya mau ke Gunung Kemukus. Lalu saya pun mengajak ngobrol wanita tersebut dan memberi tahukan bahwa saya baru saja dari Gunung Kemukus dan kecewa karena telah ditipu oleh wanita yang mengaku ingin mencari pesugihan di Gunung Kemukus. Padahal dia hanyalah wanita yang menjajakan dirinya di Gunung Kemukus. Mendengar cerita saya, wanita itu berkata, "Wah, kebetulan sekali mas, saya pun mencari pasangan untuk ritual ke Gunung Kemukus mas." Singkat cerita, kami pun pergi ke Gunung Kemukus bersama-sama mas, agar tidak salah langkah lagi. Kami pun menanyakan syarat apa saja yang harus kami lakukan agar ritual pesugihan di Gunung Kemukus itu ini tidak lagi gagal mas. Ternyata syarat pertama bagi orang yang akan melakukan pesugihan di Gunung Kemukus haruslah mandi mas di Sendang Antro Wulan dengan syarat kembang 7 rupa. Setelah mandi di Sendang Antro Wulan, pasangan yang akan melakukan pesugihan itu di Gunung Kemukus haruslah nyekar di makam Pangeran Samudro mas. Berarti bagi pasangan yang akan melakukan ritual pesugihan itu
Syarat pertama harus selama di sidang kontrol bulan ya, Mas? Iya bener mas, bener. Itu yang harus dilakukan mas. Kemudian setelah itu naik ke untuk ziarah ke makam Pangeran Samudro. Iya, itu harus yang dilakukan Oleh pasangan, oleh kedua pasangannya, pasangan melakukan ritual mencari pesugihan. ritualnya. Terus syarat berikutnya apa itu Mas? Dan setelah itu kepada pasangan harus melakukan hubungan intim atau layaknya hubungan suami istri mas, selama 7 malam Jumat Pon berturut-turut mas. Nah seperti itu masalahnya. Itu di makam atau di sekitar makamnya itu Mas? Kalau itu di sekitar makamnya Di mas. sekitar makam. Di penginapan di sekitar makam. Oh, berarti di sekitar makam Pangeran Samudro tersebut memang ada penginapan ya? Oh iya, itu memang sudah ada penginapan, sudah disediakan penyewaan. Untuk iya. buat ritualnya itu mas. Setelah kami melakukan ritual 7 malam Jumat Pon berturut-turut di Gunung Gemungkus, sedikit demi sedikit sudah kelihatan hasilnya dan tidak memerlukan waktu lama. Semua usaha yang saya jalani meningkat dengan secepatnya, dan pada waktu itu saya telah menjadi orang paling kaya di wilayah saya. Bahkan kalau boleh dibilang kekayaan saya melebihi apa yang pernah saya miliki sebelumnya. Begitu pula dengan pasangan yang melakukan pesugihan di Gunung Gemungkus bersama saya. Dia pun juga memiliki sebuah toko emas dan rumah makan terbesar. Semua kekayaan yang telah kami miliki hilang dalam waktu yang singkat. Hal itu berawal dari pasangan yang saya ajak untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Gemungkus meninggal yang diakibatkan oleh kecelakaan. Karena takut jatuh miskin, saya pun berinisiatif untuk mencari pasangan yang baru yang mau diajak melakukan pesugihan di Gunung Gemungkus. Akan tetapi hal itu merupakan pantangan bagi orang yang melakukan pesugihan di Gunung Gemungkus. Setelah meninggalnya pasangan yang diajak ritual, maka harta dan kekayaannya akan ikut hilang musnah. Dan ini yang sekarang telah saya rasakan. Semua usaha saya bangkrut dan jatuh miskin, bahkan lebih miskin dari yang pernah saya alami sebelumnya. Dari sini saya pun sadar bahwa kekayaan yang diperoleh dari pesugihan ternyata tidaklah berkah.